Izin dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruna Utama Yolanda Nurhafifah STB 430 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin Bu, ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan dan tata kelola untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Keuangan Negara. Pengertian pengelolaan keuangan. Secara harfiah, pengelolaan keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola, dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi, dan modal. Hingga dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan yang pertama yaitu perencanaan keuangan dan anggaran. Segala kegiatan badan layanan umum yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana badan layanan umum yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang, memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir anggaran yang sia-sia tanpa hasil. Fungsi yang kedua yaitu pengendalian. Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya, yang untuk dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan. Segala pemeriksaan internal yang dilakukan telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang keempat yaitu pelaporan. Dengan adanya pengelolaan keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi badan layanan. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Transparansi. Prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan. Konsistensi merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri, maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat profesional atau di tingkat strategi disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu proses pengelolaan keuangan. Anggaran. Anggaran adalah perencanaan badan layanan umum yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara profesional. Jenis-jenis anggaran penganggaran progresif adalah yang pertama adalah anggaran progresif. Yang kedua yaitu anggaran penjualan. Yang ketiga anggaran modal. Dan yang terakhir itu anggaran lain. Pengendalian. Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisnya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tersebut. Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memproseskan dan buku besar membantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar membantu akan ditutup pada akhir. Setelah itu akan dipindahkan ke ikhtiar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
Jenis-jenis laporan keuangan adalah laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan khusus keuangan. Pendapatan dan belanja. Pendapatan badan layanan umum dilaporkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak, Kementerian Negara, lembaga non kementerian, atau pimpinan lembaga negara. A. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. B. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. C. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus dilakukan sesuai dengan keuntungannya. D. Hasil kerjasama dengan pihak lain. D. Hasil usaha. Penyelesaian kerugian. Penyelesaian kerugian terhadap pengelolaan dan badan layanan umum dapat ditempuh dengan cara pengembalian kerugian negara di luar peradilan maupun melalui peradilan. Upaya pengembalian kerugian yang dialami oleh badan layanan umum tidak berada dengan pengelolaan negara pada umumnya yang menimbulkan kerugian negara. Surplus dan defisit. Surplus anggaran badan layanan umum dimaksud adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja badan layanan umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Ketika tidak berada dalam keadaan surplus, berarti badan layanan umum mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran badan layanan umum dimaksud adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanjaan badan layanan umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Defisit anggaran badan layanan umum dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan Lembaga Non-Kementerian atau Pimpinan Lembaga Negara sesuai dengan kewenangan. Kasus pengelolaan keuangan. Kecurangan adalah salah satu jenis kesalahan yang membedakan dari kesalahan lain. Kecurangan dilakukan secara sengaja atau memperoleh untung secara ilegal. Dalam pengelolaan keuntungan, daerah pun sangat administratif, penyimpangan yang bersifat perdata, dan penyimpangan dari ketentuan pidana. Oleh karena itu, kecurangan dapat mengakibatkan kesalahan laporan, keuntungan pribadi, dan kerugian negara atau daerah. Terdapat perkembangan dari waktu ke waktu atas modus operasi korupsi di daerah. Penyebabnya adalah berubahnya peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun sebagian korupsi di daerah bisa dikatakan sebagai korupsi sederhana karena kelemahan pengendalian internal sebagai akibat kompleksitas masalah yang terjadi di daerah. Contoh dari kasus tentang pengelolaan keuangan salah satunya adalah Rahmat Yassin yang terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi dan secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pertama itu pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 KUHP Pasal 64. Rahmat Yassin menerima suap senilai 4,5 miliar guna realisasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukti Jonggol Asri seluas 2.750 hektar. Dalam kasus ini, selain Rahmat Yassin, Yohan Yap telah divonis 1,5 tahun penjara dan bos PT Bukti Jonggol Asri, Jayadi Kumala telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Tata kelola. Pengertian tata kelola, pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dua di antaranya sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan layanan umum yang mengakibatkan struktur menjadi mengelola pada kementerian lembaga dan kementerian atau lembaga. Yang kedua yaitu pejabat pengelola. Pejabat pengelola harus berdasarkan atau berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam arti terdapat perubahan mengenai struktur
pejabat instansi, pemerintah, menuju struktur pejabat, pengelolaan badan layanan umum. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terhadap badan layanan umum dapat dilakukan melalui pembinaan teknis dan pembinaan keuangan. Pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya pada badan layanan umum yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai omset menurut negara yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri. Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau sesuai Menteri Pemerintahan Bebas dan Kementerian Sosial kewenangan remunerasi harus memaksimalkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatuhan. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.